Kalau kau pernah disakiti, lalu memilih diam bukan karena lemah, tapi karena kau tahu harga dari kedamaian, maka video ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan untuk jiwa-jiwa yang telah cukup memberi, cukup terluka, dan kini sedang diam-diam bangkit menjadi versi dirinya yang tak bisa lagi disentuh oleh sembarang orang. Mereka pikir kau tak akan bisa berdiri lagi. Mereka kira diam berarti kalah. Tapi yang tak mereka tahu, justru dalam diam itu, auramu tumbuh menjadi sesuatu yang mereka tak siap hadapi. Kau tak perlu membalas apapun, karena satu hari nanti, mereka sendiri yang akan merasakan akibat dari kehilanganmu. Dan saat hari itu tiba, kau tak perlu berkata apa-apa. Dengarkan sampai akhir, karena yang satu ini akan menyentuh sisi terdalam dirimu. Bab 1. Luka yang mereka kira tak akan membekas. Mereka datang seperti angin sejuk yang kau pikir akan menenangkan. Wajah mereka dihiasi senyum, kata-katanya manis, penuh rayuan empati yang memikat hati. Tapi yang tak kau tahu, di balik setiap pelukan hangat ada niat yang tersembunyi. Kau yang kala itu belum belajar untuk curiga, menerima mereka tanpa batas. Hatimu yang besar terlalu percaya bahwa kebaikan bisa mengubah segalanya. Namun seiring waktu, satu demi satu luka mulai terasa. Mereka menusuk bukan dengan pisau tapi dengan ketidakpedulian. Dengan pengkhianatan yang mereka bungkus dengan tawa. Dan ketika kau mulai sadar, semuanya sudah terlambat. Bekasnya terlalu dalam untuk dihapus dengan permintaan maaf yang datang hanya ketika mereka butuh. Mereka pikir kau diam karena lemah. Mereka tertawa karena mengira kau tak berani bicara. Tapi mereka lupa, diam bukan berarti kalah. Kadang diam adalah cara jiwa melindungi dirinya dari hancur. Kau bukan tak merasa. Kau merasakan semuanya dengan sangat jelas. Setiap kalimat mereka yang merendahkanmu, setiap langkah mereka yang menjauh darimu saat kau butuh, semuanya kau simpan. Mereka tidak tahu dalam sunyimu kau tengah membangun sesuatu. Sebuah dinding tak kasat mata yang suatu hari nanti akan jadi batas terakhir yang tak bisa lagi mereka lewati. Dan saat itu tiba, mereka akan terkejut. Bukan karena kau membalas, tapi karena mereka tak lagi bisa menyakitimu. Kau berubah, bukan karena benci, tapi karena kau akhirnya belajar bahwa menjaga diri sendiri adalah bentuk cinta paling tinggi. Aura yang dulu lembut, kini membungkus dirimu dengan ketegasan. Bukan dingin, tapi tak bisa lagi disentuh sembarangan. Kini, kau tak lagi mudah percaya, tak lagi mudah tergerak oleh kata-kata kosong. Mereka yang dulu kau anggap teman, berubah menjadi pelajaran. Dan pelajaran terbaik adalah yang paling menyakitkan. Orang-orang sering salah mengira bahwa hanya karena kau tak melawan, maka mereka bebas berbuat sesuka hati. Mereka tak paham bahwa kesabaranmu bukan tanpa batas. Kau mengamati, mencatat, mengerti, dan memutuskan. Bukan untuk membalas, tapi untuk menjauh. Dan menjauh darimu akan jadi kehilangan terbesar yang tak pernah mereka perhitungkan. Di saat mereka merasa hidup masih berpihak, perlahan semuanya mulai terasa hampa. Karena kehilanganmu, meski tak diakui, adalah kehampaan yang tak bisa diisi siapapun. Pada akhirnya, mereka akan tahu bahwa orang yang paling tulus jika dikhianati bisa menjadi yang paling kejam. Bukan karena niat, tapi karena auranya tak lagi memberi izin untuk disakiti. Dan kau yang pernah disia-siakan, tak butuh pembalasan dalam bentuk luka. Kehadiranmu yang tak lagi tersedia adalah akibat yang paling menyakitkan. Itulah kekuatanmu yang sesungguhnya. Tak perlu amarah, tak perlu teriakan. Cukup dengan pergi dan tak kembali. Maka semesta yang akan bicara. Dan mereka akan merasakan akibatnya. Bab 2. Diam tak berarti lupa. Banyak yang tidak memahami bahwa diam bukan berarti kita menghapus semuanya. Bahwa ketenangan bukan tanda menyerah di balik sikapmu yang tak lagi membahas, tak lagi menuntut, tak lagi menangis. Sesungguhnya ada ruang yang tengah kau rawat dengan sangat hati-hati. Ruang yang pernah mereka rusak dengan ketidakpedulian. Mereka kira kau telah melupakan, bahwa kau telah memaafkan. Tapi kenyataannya, yang kau lakukan adalah mengubah luka itu menjadi pelindung.
Kau tak lupa, kau hanya memilih untuk tak hidup dalam cerita yang sama 2 kali. Ada fase dalam hidup ketika suara tidak lagi dibutuhkan untuk membuktikan keberadaan, dan kau ada di sana. Dalam diam kau mengamati, dalam diam kau memperbaiki diri, dan dalam diam kau menolak untuk menjadi korban lagi. Mereka tak tahu bahwa ketenanganmu itu bukan karena tak punya tenaga, tapi karena kau tahu tak semua pertempuran pantas untuk dilawan. Kadang kekuatan sejati justru lahir ketika kau memilih untuk tidak membalas. Ketika kau memilih berjalan, saat kau bisa saja menghancurkan. Seringkali mereka yang pernah menyakitimu akan berjalan seolah tak ada yang salah. Hidup mereka tampak baik-baik saja, seolah tindakan mereka tak pernah menyisakan luka. Tapi semesta punya cara bekerja yang tidak bisa diprediksi oleh manusia. Apa yang mereka tanam, cepat atau lambat, akan tumbuh. Bukan karena kau mendoakan keburukan, tapi karena hukum keseimbangan itu nyata. Dan saat mereka mulai merasa kehilangan arah, saat mereka mulai bertanya kenapa hidup terasa kosong, saat itulah mereka mulai merasakan akibat dari yang dulu mereka abaikan. Di waktu itu mereka akan mencarimu, tidak untuk kembali mencintai, tapi untuk menyembuhkan dirinya sendiri melalui cahaya yang dulu pernah mereka padamkan. Tapi kamu tak ada di sana lagi. Bukan karena membenci, tapi karena kau telah berjalan terlalu jauh untuk kembali. Jalanmu kini bukan lagi tentang menunggu mereka berubah, tapi tentang menjaga agar dirimu tidak kembali ke tempat di mana kau pernah diremehkan. Kau telah berdamai dengan masa lalu, dan dengan damai itu, datang ketegasan yang tak bisa dinegosiasi. Ingatlah satu hal, memaafkan tidak harus diiringi dengan kehadiran kembali. Kau bisa memaafkan dalam diam. Kau bisa mengikhlaskan tanpa sepatah kata pun. Tapi jangan salah, diam-diam auramu telah berkembang menjadi medan tak kasat mata yang hanya bisa disentuh oleh mereka yang benar-benar murni. Dan bagi mereka yang pernah menyakitimu, auramu tak lagi terasa seperti cahaya, tapi seperti pagar besi yang tak bisa diterobos. Itulah akibat dari pengkhianatan. Mereka tak kehilangan tubuhmu. Mereka kehilangan versi terbaik dari dirimu yang tak akan pernah kembali. Bab 3. Tidak semua kebaikan harus dibalas dengan dendam. Kau pernah berpikir, mungkin jika kau cukup baik, maka mereka akan berubah. Mungkin jika kau bersabar, mereka akan sadar. Maka kau beri mereka kesempatan. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Dan setiap kali mereka menyakiti, kau tetap berdiri. Kau yakinkan dirimu bahwa cinta bisa mengubah manusia. Tapi seiring waktu berlalu, kau mulai sadar bahwa kebaikan yang dipaksakan pada orang yang tidak mau berubah hanya akan membuatmu habis perlahan. Kau mencintai dengan harapan, sementara mereka memperlakukanmu sebagai cadangan. Lalu kau paham, tidak semua hati bisa disentuh dengan ketulusan. Kau mulai bertanya dalam hati, apa salahnya menjadi baik? Tapi yang perlu kau tahu, kebaikanmu tidak salah. Yang salah adalah membiarkannya ditukar dengan perlakuan buruk tanpa batas. Kau harus mengerti bahwa menjadi baik bukan berarti membiarkan diri terus disakiti. Menjadi baik bukan berarti kau tak boleh menutup pintu. Ada titik di mana kau harus memilih, menyelamatkan mereka atau menyelamatkan dirimu sendiri. Dan pada akhirnya, kau memilih dirimu. Bukan karena egois, tapi karena kau sadar, tak semua luka pantas diberi ruang lagi. Kini, saat mereka mengenangmu, yang terlintas adalah seseorang yang dulu tak pernah menolak, yang selalu ada meski disakiti. Tapi kini, mereka melihatmu berbeda. Tatapanmu tak lagi sama. Suaramu tak lagi lembut seperti dulu, bukan karena dendam, tapi karena kau telah memutuskan untuk tidak membuka luka yang sama. Mereka akan berkata kau berubah, padahal kenyataannya kau hanya menyesuaikan diri, menyesuaikan batas, menyesuaikan harapan. Karena akhirnya kau belajar bahwa yang tulus pun harus tahu kapan berhenti. Mereka mungkin akan berkata bahwa kau dingin, tapi mereka tak tahu betapa keras hatimu berjuang untuk tetap hangat selama ini. Dan kini saat kau menolak untuk kembali ke lingkaran yang sama, itu bukan balas dendam. Itu bentuk terakhir dari penyembuhan. Mereka akan merasa sakit, bukan karena kau menyakiti, tapi karena mereka akhirnya kehilangan apa yang tak pernah mereka jaga. Rasa kehilangan itu
lebih kejam dari balasan apapun yang bisa kau berikan. Disinilah auramu mulai bicara, tidak dengan suara, tapi dengan jarak, dengan ketegasan, dengan absensi yang tak bisa lagi mereka isi. Auramu kini tak lagi memancarkan harapan bagi mereka yang pernah mengabaikanmu. Bukan karena kau tak lagi baik, tapi karena kebaikanmu kini hanya untuk mereka yang pantas. Dan bagi mereka yang pernah menyakitimu, kepergianmu adalah jawaban paling sunyi, namun paling menghantam. Dan dalam diam, mereka akan merasakannya. Bab 4. Saat kau tidak lagi sama. Ada satu fase dalam hidup ketika semuanya terlihat sama di mata orang lain, tapi terasa begitu berbeda di dalam dirimu. Suatu titik di mana kau masih tersenyum, tapi senyum itu bukan lagi untuk menyenangkan siapapun. Senyum itu kini milikmu, bukan topeng, tapi simbol kedewasaan. Kau tak lagi menjelaskan dirimu kepada orang yang hanya ingin menang dalam perdebatan. Kau tak lagi membela dirimu di hadapan mereka yang tidak pernah benar-benar mendengar. Kau diam, bukan karena kalah, tapi karena kini kau tahu harga dirimu tak terletak pada seberapa keras kau menjelaskan siapa dirimu. Mereka yang dulu menganggapmu bisa dikuasai akan terkejut, karena yang kini berdiri di depan mereka bukan lagi sosok yang bisa dimanipulasi oleh rasa bersalah. Kau sudah belajar bahwa kasih sayang bukan alasan untuk mengorbankan martabat. Kau sudah tahu bahwa cinta tanpa batas akan menenggelamkanmu. Kini, setiap langkahmu memiliki alasan. Setiap kata yang keluar darimu memiliki bobot. Kau tak bicara banyak, tapi sekali kau berkata, ada getaran yang membuat orang diam. Karena kini, auramu berbicara lebih keras dari suaramu. Kau berubah, bukan karena dunia memaksamu, tapi karena kau memilih untuk bertumbuh. Di balik luka yang dulu mereka torehkan, kau temukan arah. Dan dari semua pengkhianatan yang pernah menghancurkanmu, lahirlah batas. Bukan tembok untuk menolak cinta, tapi pagar untuk memastikan bahwa hanya yang tulus yang boleh masuk. Kau bukan lagi tanah lapang tempat semua orang bisa singgah tanpa izin. Kau telah menjadi taman yang indah, tapi dengan gerbang yang tertutup bagi tangan-tangan yang dulu merusak. Mungkin mereka masih mengingatmu sebagai orang yang lemah lembut, mudah tersenyum, mudah memaafkan. Tapi yang kini berdiri adalah versi dirimu yang telah ditempa oleh waktu, dihantam oleh realita, dan diselamatkan oleh keberanian untuk melepaskan. Kau kini tidak lagi hidup untuk membuktikan siapa dirimu kepada mereka. Kau hidup untuk menjadi damai bagi dirimu sendiri. Dan dalam damai itu, ada kekuatan yang tak bisa disentuh oleh siapapun yang datang dengan niat melukai. Mereka akan datang lagi, entah karena rindu atau karena merasa bersalah. Mereka akan mencari sosok yang dulu mereka anggap selalu ada. Tapi yang akan mereka temui adalah versi dirimu yang tak lagi bisa disentuh dengan kata-kata manis yang kosong. Versi dirimu yang tidak lagi menerima setengah hati. Versi dirimu yang diam-diam telah menjadi sangat kejam bagi siapapun yang mencoba menyakitimu lagi. Bukan dengan amarah, tapi dengan kepergian yang tak memberi ruang untuk kembali. Itulah akibat yang harus mereka terima ketika mereka terlalu lama menyepelekan cahaya yang pernah mereka miliki. Bab 5. Kau tak lagi bisa disentuh dengan cara lama. Dulu mereka bisa dengan mudah masuk ke hidupmu, cukup dengan kata-kata manis, permintaan maaf yang setengah hati, atau sikap hangat sesaat. Mereka kau izinkan masuk kembali. Kau selalu punya harapan bahwa mereka akan berubah, bahwa semua luka yang dulu ditinggalkan akan sembuh jika kau memberi mereka waktu dan kesempatan. Tapi yang terjadi hanyalah pengulangan. Siklus menyakitkan yang berulang dengan pola yang sama. Janji manis, kenyataan pahit. Dan pada akhirnya, hatimu letih. Bukan karena tak mampu memaafkan, tapi karena kau tahu, kau harus berhenti menyakiti dirimu sendiri demi mempertahankan sesuatu yang sudah retak dari awal. Kau pernah begitu mudah disentuh dengan perhatian kecil, dengan pesan singkat, dengan pengakuan sesaat yang tampak tulus. Tapi tidak lagi. Hari ini, kau bukan lagi orang yang sama. Sentuhan lama tak lagi punya dampak yang sama. Mereka boleh mencoba datang dengan cara yang sama, namun auramu kini menolak dengan halus,
tegas dan tak tergoyahkan. Bukan karena dendam, tapi karena kau telah paham, mereka tidak pernah berubah. Mereka hanya datang kembali saat dunia mereka terasa kosong. Dan kau bukan obat untuk kekosongan itu. Tak semua pintu harus terbuka, dan kini kau menjadi penjaga yang sadar bahwa tak semua tamu pantas masuk kembali. Kau belajar mengenali pola. Kau tahu kapan kata-kata hanyalah topeng, dan kapan sikap benar-benar berubah. Kau menjadi peka, bukan karena trauma, tapi karena pengalaman telah menajamkan instingmu. Kini, bahkan sebelum mereka selesai berbicara, kau sudah tahu mana yang tulus dan mana yang sekadar mencoba merayu waktu. Kau bukan membenci mereka, tidak, tapi kau mencintai dirimu sendiri, lebih dari keinginan untuk memeluk mereka kembali. Perubahanmu mengganggu mereka. Dulu mereka bisa datang dan pergi sesuka hati. Kini, mereka tak tahu lagi harus lewat mana. Kau bukan membentengi dirimu dengan amarah, kau hanya memilih untuk tak membuka lagi jalan yang mengarah pada luka yang sama. Mereka mulai menyadari bahwa kehilangan dirimu bukan hanya soal kepergian, tapi tentang tak lagi punya akses ke hatimu yang dulu selalu terbuka. Dan disitulah letak sakit yang sebenarnya bagi mereka, bukan karena kau berubah, tapi karena mereka tak lagi punya kekuatan untuk menyentuhmu seperti dulu. Maka biarlah mereka bertanya-tanya, mengapa auramu kini terasa dingin? Mengapa tatapanmu kini terasa jauh? Biarlah mereka meraba-raba, mencari jalan yang sudah kau tutup dengan kesadaran. Karena yang sesungguhnya terjadi bukan kau menjadi kejam, tapi kau akhirnya sadar bahwa terlalu sering membiarkan mereka masuk. Sama saja dengan mengizinkan dirimu dilukai ulang. Kini, jika mereka datang lagi, mereka hanya akan bertemu tembok ketegasan. Bukan karena kau membalas, tapi karena kau telah selesai menjadi korban. Dan itulah saatnya mereka merasakan akibatnya. Bab 6. Bukan balas dendam, tapi keadilan yang sunyi. Mereka sering salah paham. Mereka mengira kau menyiapkan balas dendam, bahwa dalam diam kau menyusun rencana untuk menghancurkan mereka seperti dulu mereka merobohkanmu. Padahal kau tidak berpikir sejauh itu. Kau tidak membalas karena kau tahu luka yang mereka berikan padamu bukan untuk dibawa dalam kebencian, tapi untuk dijadikan cermin. Cermin yang membuatmu mengerti, tidak semua orang pantas kau perjuangkan. Tidak semua hubungan harus diselamatkan. Kau tidak perlu membalas untuk membuktikan kekuatanmu. Yang kau perlukan hanyalah berhenti memberi akses dan membiarkan semesta menyampaikan pelajaran yang tak bisa kau ajarkan sendiri. Ada jenis keadilan yang tidak butuh tangan manusia. Keadilan yang datang bukan dalam bentuk balasan yang keras, tapi dalam bentuk kehilangan yang sunyi. Dan kini, itulah yang sedang mereka rasakan. Mereka yang dulu merasa hidup akan baik-baik saja tanpamu, perlahan mulai merasakan hampa. Bukan karena hidup mereka langsung runtuh, tapi karena ada satu hal yang tak bisa mereka gantikan. Kehadiranmu. Kehadiranmu yang dulu penuh ketulusan, penuh dukungan, penuh penerimaan. Dan saat itu hilang, dunia mereka tetap berjalan, tapi tak lagi utuh. Kau berjalan tanpa menoleh, bukan karena tak peduli, tapi karena ada harga yang harus dibayar untuk damai dalam dirimu sendiri. Dan salah satu harga itu adalah melepas mereka yang tak tahu cara menghargaimu. Mereka yang tak bisa menjaga kehadiranmu. Kau melepas mereka bukan sebagai hukuman, tapi sebagai syarat untuk bisa hidup tanpa luka yang terus menganga. Dan tanpa sadar, kepergianmu menjadi ganjaran yang paling menyakitkan bagi mereka. Bukan karena kau melukai mereka, tapi karena mereka akhirnya mengerti bahwa kehilanganmu adalah kehilangan versi terbaik dari hidup mereka. Di saat mereka berusaha kembali, mencoba mengetuk pintu dengan bahasa yang dulu pernah berhasil, kau tetap diam. Kau tak membalas pesan, kau tak membukakan jalan, karena kini diam adalah jawaban. Bukan untuk menyiksa, tapi untuk menjaga batas. Bukan untuk membalas, tapi untuk menyembuhkan dirimu sendiri. Diam yang dulu kau gunakan untuk menahan luka, kini kau gunakan untuk menjaga damai. Dan dalam keheningan itulah keadilan bekerja. Perlahan, pasti, tanpa perlu sorak-sorai. Maka biarlah mereka berjalan dalam bayang-bayang. Biarlah mereka mengenangmu dalam ruang hampa
yang tak lagi bisa mereka isi. Karena bukan kau yang menutup semua ini dengan amarah, tapi mereka sendiri yang menghancurkan jembatan tanpa tahu bahwa satu-satunya jalan kembali hanya bisa dilalui lewat jembatan yang sama. Dan kini jembatan itu tak ada lagi. Bukan karena dihancurkan, tapi karena kau memilih untuk tidak membangunnya kembali. Karena akhirnya kau sadar, keadilan tak selalu datang dengan pedang. Kadang ia datang dalam bentuk kepergianmu yang tak bisa mereka hentikan. Bab 7. Saat hatimu tak lagi bisa didekati dengan kepura-puraan. Dulu hatimu terbuka lebar, siapapun bisa masuk. Kau menerima bahkan mereka yang datang dengan luka yang belum mereka sembuhkan sendiri. Kau peluk mereka yang belum tahu cara mencintai dengan harapan cintamu akan mengubah mereka. Kau berikan waktu, tenaga, bahkan jiwamu karena kau percaya bahwa orang yang menyakitimu hanyalah orang yang belum mengerti caranya menjadi baik. Tapi kini segalanya berubah. Bukan karena kau membenci mereka, tapi karena kau mulai mencintai dirimu sendiri dengan sungguh-sungguh. Sekarang hatimu bukan lagi tempat tinggal bagi mereka yang hanya datang saat butuh. Kau tidak lagi tertarik dengan janji-janji kosong. Tidak lagi luluh oleh kata-kata manis yang tak berisi. Kau tak lagi tersentuh oleh perhatian semu yang muncul hanya saat mereka merasa kesepian. Karena kini kepura-puraan terasa begitu jelas. Kau bisa merasakannya. Bahkan dari nada bicara, dari cara mereka menatap, dari kehadiran yang datang tak konsisten. Dan setiap kali kau menangkap sinyal itu, kau menutup pintu, tanpa drama, tanpa amarah, hanya sunyi. Tapi sunyi yang penuh ketegasan. Mereka yang dulu bisa membelokkan hatimu dengan rayuan, kini bingung menghadapi dirimu yang tidak lagi bisa dipengaruhi. Mereka mencoba cara lama, meminta maaf tanpa kesadaran, kembali datang tanpa tanggung jawab. Tapi kau tidak lagi memberi tempat untuk kehadiran yang setengah hati. Kau kini mencari kejujuran, bukan permohonan maaf. Kau menanti perubahan sikap, bukan sekadar permintaan untuk dimengerti. Dan karena itu, mereka mulai merasa asing. Bukan pada dunia, tapi pada versi dirimu yang kini tidak lagi mudah disentuh. Ada kekuatan besar dalam batas yang kau bangun sekarang. Kekuasaan dalam keteguhanmu. Mereka mungkin menganggapmu dingin, bahkan kejam. Tapi mereka lupa betapa panjang perjalanan yang harus kau lalui untuk bisa sampai pada titik ini. Di balik tenangmu kini, ada ribuan luka yang kau rawat sendiri. Di balik ketegasanmu, ada malam-malam panjang yang kau lewati dengan mata basah. Maka bukan kebencian yang membuatmu tak membuka hati, tapi ketegasan yang lahir dari pelajaran. Dan itu tak bisa dipatahkan oleh siapapun yang datang tanpa kesungguhan. Pada akhirnya, orang-orang itu akan mengerti bahwa hatimu bukan milik umum, bahwa kehadiranmu bukanlah sesuatu yang bisa dijadikan pelarian. Kau bukan pelabuhan sementara, kau adalah rumah. Dan rumah tak bisa dimasuki oleh siapapun yang datang hanya untuk singgah lalu pergi. Kau menunggu mereka yang tahu cara menetap, yang tahu cara memperlakukan kehadiranmu bukan sebagai hadiah, tapi sebagai anugerah yang harus dijaga. Dan sampai saat itu tiba, hatimu akan tetap teguh, tertutup bagi mereka yang hanya tahu cara datang, tapi tak pernah belajar untuk tinggal. Bab 8. Saat kau tidak lagi berjuang sendirian. Dahulu, kau terbiasa menjadi satu-satunya yang berjuang. Dalam diam, kau memikul beban dua hati. Kau memaafkan bahkan saat tak ada yang meminta maaf. Kau mengalah demi mempertahankan yang seharusnya tak perlu dipertahankan sendirian. Kau bangun cinta seorang diri, menutup luka demi menjaga kebersamaan, dan menahan tangis demi tidak menambah beban mereka yang tak pernah benar-benar peduli. Tapi dari semua itu, kau hanya menemukan lelah. Lelah yang tak pernah dipahami, dan pengorbanan yang tak pernah dibalas dengan penghargaan. Ada hari-hari di mana kau berpikir, mungkin memang beginilah cinta. Memberi walau tak dibalas. Memahami meski tak pernah dimengerti. Tapi pelan-pelan, kau mulai menyadari bahwa cinta bukanlah medan perang satu arah. Bahwa hubungan bukan tempat pengorbanan tanpa keseimbangan. Kau lelah bukan karena kurang cinta, tapi karena terlalu banyak berharap dari seseorang yang bahkan tak tahu cara bertahan.
Kau mulai membuka matamu dan menyadari bahwa bertahan sendirian dalam sebuah hubungan bukanlah bentuk ketulusan, melainkan bentuk penyiksaan yang kau bungkus dengan alasan cinta. Hari ini, kau tak lagi berdiri sendirian di ujung jalan. Kau memilih untuk duduk, menunggu mereka yang datang dengan langkah yang sejajar. Kau tak lagi mengejar, kau tak lagi berlari hanya demi mempertahankan sesuatu yang tidak diperjuangkan dari sisi lain. Karena kau paham bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang paling banyak memberi, tapi siapa yang rela berjalan bersama tanpa meninggalkan yang lain di belakang. Dan dalam pemahaman itulah, kau menemukan kedamaian. Bukan karena orang lain berubah, tapi karena kau telah mengubah dirimu. Kini, kau tak merasa kehilangan hanya karena seseorang pergi. Karena kau tahu, jika kepergiannya membuatmu lebih damai, maka kehilangannya adalah berkah tersembunyi. Kau tidak lagi menangis karena ditinggalkan. Justru, kau bersyukur karena hidup memberimu kesempatan untuk berhenti bertahan pada yang tidak layak. Kau menyadari bahwa cinta seharusnya mengangkat, bukan menjatuhkan. Dan jika selama ini kau jatuh berulang kali, mungkin bukan karena cinta yang salah, tapi karena kau terlalu keras mempertahankan seseorang yang tidak pernah memegang tanganmu dengan sungguh-sungguh. Kini, kau bukan lagi pejuang yang berperang sendirian. Kau adalah penjaga dari damai di dalam dirimu. Dan jika nanti ada seseorang yang datang, mereka harus datang dengan keberanian untuk bertumbuh bersama, bukan sekadar untuk dilayani atau dimengerti. Karena kini, kau tidak lagi membuka jalan bagi siapapun yang datang hanya untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Kau tak akan membiarkan hatimu menjadi tempat pelarian. Karena akhirnya, kau tahu bahwa dalam cinta yang sehat, tak ada satupun yang harus berjuang sendirian. Bab 9, kau tak perlu lagi membuktikan apa-apa. Pada suatu titik, kau akan berhenti menjelaskan dirimu kepada siapapun. Bukan karena kau merasa lebih tinggi, tapi karena kau akhirnya sadar bahwa mereka yang tulus tidak butuh penjelasan panjang. Dan mereka yang berniat buruk tidak akan pernah benar-benar mendengar. Kau pernah habis-habisan membuktikan bahwa kau layak dicintai. Kau pernah menyerahkan segalanya, hanya agar orang lain percaya bahwa niatmu murni. Tapi semua itu tak pernah cukup bagi mereka yang sudah memutuskan untuk tidak menghargaimu. Kini kau tahu, membuktikan dirimu kepada orang yang salah hanya akan membuatmu kehilangan jati diri perlahan-lahan. Dulu kau pernah memohon untuk dimengerti, pernah merendahkan egomu, memeluk luka sambil tersenyum, berharap mereka akan melihat kebaikan hatimu. Tapi ternyata beberapa orang hanya melihat kelembutanmu sebagai celah untuk menginjakmu lebih dalam. Mereka tidak mencari kebenaran, mereka hanya mencari celah untuk merasa lebih benar. Dan setelah semua luka itu, setelah semua pengkhianatan yang kau telan diam-diam, kau tidak menjadi pahit, kau hanya menjadi lebih tenang, lebih sadar, lebih bijak dalam memilih kepada siapa hatimu layak dibuka. Kini, kau berjalan tanpa beban pembuktian. Kau hadir bukan untuk diakui, tapi untuk menjadi. Dan mereka yang mampu merasakan itu, akan tetap tinggal tanpa perlu diyakinkan. Mereka yang datang karena cahaya dalam dirimu, bukan karena bayangan masa lalumu. Kau tak lagi menjelaskan pilihan hidupmu, tak lagi membela keputusanmu, karena kau tahu, hidup ini terlalu singkat untuk terus membujuk orang agar menghargai jalan yang mereka tidak pernah tempuh. Kau hidup bukan untuk memuaskan ekspektasi siapapun. Kau hidup untuk damai yang tak bisa dibeli oleh pengakuan orang lain. Lihatlah sekarang, mereka yang dulu kau kejar kini mulai bertanya-tanya kemana kau menghilang. Mereka yang dulu bersikap dingin mulai merindukan hangatnya kehadiranmu. Tapi kau tak lagi di sana, bukan karena menghilang, tapi karena akhirnya memilih untuk tidak lagi menjadi pilihan kedua, ketiga, atau cadangan emosional. Kau telah memilih tempat yang lebih pantas, dalam dirimu sendiri. Di tempat itu, kau tak lagi dihakimi, tak lagi diuji oleh keraguan, tak lagi dipaksa menjelaskan mengapa kau layak dicintai. Dan itulah kekuatanmu kini. Kau berdiri tanpa perlu pengakuan, kau berjalan tanpa perlu sorotan. Dan dalam diam itulah, mereka mulai menyadari bahwa kehilanganmu bukan karena jarak, tapi karena mereka tak pernah tahu bagaimana cara menghargai kehadiranmu saat kau masih mencoba bertahan. Kau tidak membalas,
tidak menjelekkan mereka, tidak membuka aib. Kau hanya diam dan meninggalkan semuanya dengan wibawa. Kini mereka akan merasakan akibatnya, bukan dari tindakanmu, tapi dari ketidakhadiranmu yang tak bisa mereka isi dengan siapapun lagi. Bab 10. Kau tidak lagi sama, dan itu hal terbaik yang pernah terjadi. Perjalanan ini tidak mudah. Kau harus kehilangan sebagian dari dirimu di sepanjang jalan. Harapan-harapan yang dulu bersinar kini tinggal kenangan samar. Orang-orang yang dulu kau cintai sepenuh hati, kini tinggal nama yang kau ucapkan dalam diam, tanpa dendam, tapi juga tanpa keinginan untuk kembali. Kau melewati malam-malam sunyi, pagi yang hampa, dan siang yang penuh dengan pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh siapapun. Namun dari segala kehilangan itu, lahirlah sesuatu yang tak bisa diberikan oleh siapapun, kekuatan. Kau telah berubah, dan perubahan itu bukan hasil dari kebetulan. Ia adalah buah dari proses yang panjang, dari luka-luka yang tak tampak di permukaan. Kini, kau tidak lagi mudah terbawa oleh kata-kata, tidak lagi terseret oleh emosi sesaat. Kau mengamati lebih dalam, menimbang lebih bijak, dan mencintai dengan kesadaran penuh. Kau bukan menjadi orang yang dingin, tapi orang yang tahu betapa berharganya kehangatan, dan karena itu tidak lagi memberikannya sembarangan. Kau bukan menjadi pribadi yang keras, tapi seseorang yang tahu kapan harus lembut dan kapan harus tegas menjaga batas. Kini, auramu tak lagi sama. Ia tenang tapi menggetarkan. Ia lembut tapi tidak bisa diganggu. Dan bagi mereka yang pernah menyakitimu, aura ini menjadi ancaman yang tak terucap. Mereka mungkin tak akan pernah mengakuinya secara langsung, tapi jauh di dalam hati mereka tahu, kau bukan lagi sosok yang bisa dijatuhkan dengan cara yang sama. Dan saat mereka mencoba datang kembali, yang mereka temui bukan luka yang terbuka, tapi tembok yang tak lagi bisa ditembus. Bukan karena dendam, tapi karena kesadaran. Mungkin mereka akan merindukanmu seumur hidup mereka. Mungkin mereka akan terus mencari sosok yang serupa, tapi tak akan pernah menemukannya. Bukan karena kau sempurna, tapi karena cinta seperti punyamu tak muncul dua kali dalam kehidupan orang yang menyia-nyiakannya. Dan itulah kejamnya auramu kini. Bukan karena melukai, tapi karena menunjukkan apa yang telah mereka hilangkan dan tidak akan pernah bisa mereka miliki kembali. Kau bukan membalas, kau hanya melanjutkan hidup tanpa mereka di dalamnya. Jadi, jika suatu hari mereka duduk sendiri dalam diam, teringat akan tatapan matamu, cara kau mencintai, dan segala yang dulu mereka anggap biasa, biarkan mereka menyesal dalam senyap. Karena sekarang kau tak lagi sama. Dan itulah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupmu. Kini saatnya melangkah tanpa penyesalan. Karena di ujung perjalanan ini, kau tidak hanya bertahan, kau tumbuh. Kau menjadi versi terbaik dari dirimu, yang tak bisa disentuh oleh siapapun, yang tidak tahu cara menghargai kehadiranmu. Jangan salah paham, menjadi kuat bukan berarti tak pernah terluka. Tapi itu berarti kau memilih untuk tak lagi tinggal di tempat yang hanya menambah luka. Kau tidak membalas, kau tidak berteriak, tapi aura dalam dirimu kini menjadi penjaga paling setia. Ia tak mengusir siapapun, tapi juga tak membiarkan siapapun masuk jika tujuannya tidak tulus. Dan mereka yang pernah meremehkan hadirmu akan merasakan sunyinya kehilangan seseorang yang tidak akan datang dua kali. Jadi jangan ragukan jalanmu hari ini. Kau tidak kejam, kau hanya akhirnya belajar untuk mencintai dirimu sendiri dengan cara yang tidak bisa lagi ditawar. Biarkan mereka merasakannya, dalam diam, dalam hampa, dalam sepi yang dulu kau kenal terlalu lama. Dan kau teruslah tumbuh, karena diam-diam auramu kini tak bisa lagi disentuh oleh sembarang tangan.